Nah, kalau ini saya langsung samakan penyebutnya nggak masalah ya. Berarti kan ini pernya itu kan BD ya. Ini kan pernya itu kan BD. Nah, di sini berarti kan kita punya apa? Kita punya AD kan? AD. Terus ditambah sama apa? Kan penyebutnya kan BD. Kalau dibagi dibagi B itu kan D ya. Berarti AD plus dibagi D itu kan BC ya. Nah, ini kan sama dengan 16 gitu kan. Jelas ya? Jelas ya? Nggak bingung ya? Terus satunya lagi di sini. Nah, ini kan berarti kita punya penyebutnya CD ya. Kita punya penyebutnya itu CD. Penyebutnya itu CD. Nah, kalau dibagi sama ini, dibagi C itu kan jadinya AD ya. AD plus bagi sama D itu kan jadinya BC. BC. Ini kan ya. Nah, ini sama dengan 36. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, dengan B, C, dan D tidak sama dengan nol gitu kan. Jelas ya, B, C, D-nya itu nggak boleh nol. Kenapa nggak boleh nol? Karena dia penyebut gitu. Paham? Ini kan sama ya, AD plus BC sama dengan sekian, AD plus BC sama dengan sekian. Jelas? Oke. Nah, berarti kan bisa saya tulis AD plus BC itu sama dengan 16 BD ya, kalau saya kalikan ke samping. Terus sampingnya AD plus BC itu sama dengan 36 CD. Jelas? Oke, berarti kan AD plus BC itu kan bisa kita ganti ya, nih. Nah, berarti kan dua-duanya ini bisa kita apa? Kita samakan gitu kan? Bisa kita samakan. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah itu kan 16 BD. 16 BD itu sama dengan 36 CD gitu. Jelas? Nah, berarti kan D-nya boleh kita coret ya. D-nya itu kan boleh kita coret nih. Kayak gini kan? Jelas ya? Nah, berarti teman-teman punya persamaan baru. Persamaannya apa? Dia kan dalam bentuknya C per B ya. Ya, mintanya dalam bentuk C per B kan. Berarti ini yang dicoret D-nya ya. Saya geser dikit. Nah, ini yang dicoret D-nya. Seperti ini. Nah, persamaan barunya itu kan berarti 16B itu kan sama dengan 36C. Plus, kalau kita mau C per B, berarti kan 16 per dari per berapa? Per 36 ya. 36 itu sama dengan apa? Sama dengan C per B kan? C per B gini kan ya. Plus, nah berarti ini kan bisa disederhanakan. 16 per 36 dibagi sama 4. Berarti kan 4 per 9 gitu. Berarti sehingga saya menekan di sini aja. Di sini nggak apa-apa ya. Sehingga hasilnya berapa? 4 per 9. Kenapa 4 per 9? Karena ini dibagi sama 4 dapat 4 kan, dibagi sama 4 dapat 9. Jadi hasilnya itu 4 per 9 yang E. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Silahkan ditanyakan. Kita rada cepat aja ya, mohon maaf sekali kalau tidak ada. Langsung mungkin boleh di screenshot. Oke, suaranya kedengeran nggak? Halo? Suaranya kedengeran nggak? Kalau nggak saya ulangi lagi ya. Di sini AD plus BC. Oke, oke. Nah, ini kan disamakan penyebutnya. Penyebutnya kan BD. BD itu kan berarti AD kan. Kalau dibagi B kan berarti AD. Kayak dikalikan silang gitu aja. Ini kan. Berarti kita punya AD plus BC per BD itu sama dengan 16. Terus AD plus BC per CD itu sama dengan 36. Nah, kita kalikan ke samping. Kayak gini kan. Kita kalikan ke samping. Berarti kan AD plus BC itu 16 BD. Terus AD plus BC itu 36 CD. Nah, di sini karena ada bentuknya sama, yang ini sama yang ini, jelas kan? Berarti saya bisa menuliskannya 16 BD sama dengan 36 CD. Jelas? D-nya kita coret di dua ruas,
Sehingga kita peroleh 16B sama dengan 36C. Nah, di soal dia mintanya itu apa? Dia mintanya C per B. Sehingga kita peroleh, kalau 16 per 36 itu kan sama aja C per B ya. Nah, 12 itu dibagi 4. Kalau kalian bagi 4, 16 bagi 4, 4. 36 bagi 4, 9. Seperti itu. Bisa dipahami untuk nomor 1? Miss izin bertanya, Iya, eh, silakan. apakah bisa kalau apa jumlah yang pertama itu kan AB per ditambah C per D sama dengan 16 dan A per C ditambah B per D sama dengan 36. Langsung si jumlahnya itu kita sederhanakan tanpa tanpa cara yang tadi Miss jelaskan atau harus sesuai yang Miss jelaskan dulu. Nah, ini kan pecahan. Kalau pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Itu udah wajib ya. Jadi, kalau teman-teman itu ketemu pecahan, penjumlahan pecahan dengan penyebutnya itu tidak sama, berarti penyebutnya itu harus disamakan dulu gitu. Nah, nanti kalau udah penyebutnya disamakan, nanti kan misalkan di sini ada suatu apa konstanta atau suatu bilangan gitu kan. Nah, itu dikalikan ke samping. Nanti pasti ada yang serupa kayak misalkan AD plus BC, AD plus BC. Jadi bisa disama dengankan bentuknya persamaan seperti ini. Seperti itu. Apa sudah menjawab? Baik, terima kasih Miss. Oke, sama-sama. Oke, kalau sudah mungkin boleh dilanjut dulu ya. Di screenshot boleh? Oke, next ya. Tolong di screenshot ya, teman-teman. Oke, kita next nomor 2. Ya, ya, yang belum ngirim nggak apa-apa. Nanti aja sekalian, sudah nggak apa-apa. Karena sudah terlanjur, diketahui nilai rata-rata dari N bilangan itu 82. Jika ditambah dengan satu buah bilangan, rata-ratanya menjadi 85. Berapakah bilangan yang ditambahkan tersebut? Gitu. Jelas? Ada pertanyaan? Nah, jadi kita modelkan bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nilai rata-rata dari N bilangan itu kan 82. Jelas? Berarti kan rata-rata, rata-ratanya itu kan 82. Berarti rata-rata itu kan total. Dibagi sama banyaknya bilangan, itu kan sama dengan 82. Ya kan? Nah, jadi kita punya bentuk total, itu sama dengan 82 kali N kan? 82N gitu. Jelas? Nah, kalau ditambah satu bilangan, nah berarti kalau ditambah satu bilangan, berarti kan kalau ditambah satu bilangan, maka hasilnya itu kan totalnya itu kan sama dengan 82N plus misalkan bilangannya itu T. Gitu. Jelas? Nah, terus kan banyaknya itu kan menjadi N plus T itu kan. T-nya itu kan 1 gitu kan. Ini kan rata-ratanya itu kan T ya. Rata-ratanya itu T. Terus di sini rata-ratanya menjadi 85 gitu kan. Rata-rata baru berarti kan sama dengan 85. 85 itu diperoleh dari apa? 82 N plus T dibagi sama apa? Dibagi sama N plus 1 gini. Jelas? Gak bingung ya? Jelas ya, ini kan nilainya gitu kan. Dia tanya, berapakah yang ditambahkan gitu kan. Nah, ini kalikan ke samping. Berarti kan 85N plus 85 itu kan sama dengan 82N plus T kan. Ini dikali ke samping ya. Nah, ini dikalikan ke samping gini kan. Jelas ya, berarti kalau kita pindah ruas, nah kan 85N dikurangi 82N berarti kan 3N. Jadinya 85 plus 3N itu sama dengan T. Nah, jadi nilai T itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah 3N plus 85, yang E ini. Seperti itu bisa dipahami?
Ada pertanyaan tidak kira-kira? N plus 1. Nah, kan kita misalkan punya total total nilainya ya, kan rata-rata itu kan total nilainya. N itu kan banyaknya data. Paham? Jadi rata-rata itu adalah total nilai dibagi banyaknya data, itu kan sama dengan 82. Jelas? Gak bingung? Ini ya, kan rata itu kan sama dengan kayak gini aja udah. Nah, kayak gini. Rata-rata itu kan sama dengan total nilai dibagi banyaknya data gitu kan. Itu sama dengan 82. Ini, Mbak. Jelas ya? Nah, total nilai berarti kan 82 kali N kan? Jelas? Nah, tadi kan dimasukkan satu buah data nih. Satu buah data. Datanya itu kan sebanyak N ya. Nah, kalau teman-teman masukkan satu buah data, berarti kan totalnya itu menjadi ini kan? Ini kan totalnya 82. Dimasukkanlah data baru. Data baru kan. Setelah dimasukkan data baru, berarti kan data totalnya itu kan 82N ditambah T. T itu adalah nilainya. Nilainya itu berapa sih kayak gitu kan? Per N plus 1. N plus 1 itu kan banyaknya data ditambah satu buah data yang baru. Rata-ratanya menjadi 85 gitu. Jelas? Nah, terus dikalikan ke samping 85N plus 85 sama dengan 82N plus T. Jadi 85 plus 3N sama dengan T kayak gitu. Paham? Iya, T itu yang dicari. T itu nilainya. Nilai T itu adalah nilai data barunya berapa. Ini satu buah bilangan gitu. Jelas? Sama aja kalau teman-teman udah pernah dapet soal apa rumus yang ini loh. Rata-rata gabungan itu kan sama dengan N N1 misalkan ini ya. N1 X1 gitu kan. N1 X1 ditambah N2 X2 X2 dibagi banyaknya data kan. Bagi banyaknya data itu kan sama dengan N1 plus N2. N itu adalah banyaknya data pertama, N2 itu kan jumlah atau banyaknya data kedua, X itu datanya. Datanya itu ada berapa kayak gitu. Misalkan rata-rata siswa perempuan itu 85, total siswa perempuannya 3 kayak gitu. X2 rata-rata siswa laki-lakinya 7, total siswa laki-lakinya 3 kayak gitu. Jadi kan N1 plus N2 itu kan 5 tambah 3, misalnya seperti itu. Bisa dipahami tidak? Nah, Miss, bentuknya kok ini itu 85-nya 2 kali? yang mana? Ini, Yang kalau rata-rata teman-teman dari kalikan, yang ini. Kalau teman-teman kalikan 85 dikali N kan 85N, ditambah 85 kali 1, 85 kan? Jelas? Oke, Miss. Jadi perkalian ini, jangan lupa ini dikurung ya. Kalau misalkan masih kurang teliti, di ini dikurung gitu. Jelas? Masih ada pertanyaan tidak? Konsepnya sama kayak ini. Jadi konsepnya kan sama nih. Nah, rata-rata gabungannya itu, rata-rata yang barunya itu kan menjadi 85. 85. Nah, data awal itu kan ada N buah. Berarti kan N dikali sama 82. Berarti kan 82N ya. Saya tulis gini ya. Nah, terus ini kan ditambah. Kan kita nggak tahu ya, X apa? Ini kan. Ini kan ada N buah ya. Terus kita nggak tahu yang ini 8N2 kali X2. Kan kita nggak tahu kan X2-nya berapa. N2-nya kan 1. Yang pasti ini kan 1 dikali X2. Gitu kan. Terus dibagi banyaknya data itu kan N kan. Tadi kan banyaknya data itu kan jumlah N ditambah satu buah data baru gitu. Jelas? Makanya kita peroleh 85 dikali N plus 1 itu sama dengan 82N ditambah si X2 itu.
Jadi kan teman-teman punyanya 85N plus 85 itu sama dengan 82N plus X2. X2 itu yang nanti kita cari. Jadi kan 85N min 82N itu sama dengan X2. Ini kan? Ini gini. Ini kan sama dengan X2. Ini ada plusnya ya. Ini plus 85. Ini kan? Jelas? Jadi kita punya apa? Kita punya 3N plus 85 itu sama dengan si X2. Kayak gitu. Jelas tidak kalau bentuknya seperti ini? Konsepnya sama. Bisa dipahami? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin boleh di screenshot ya. Bisa, bisa. Banyak cara ini tuh. Kalau cara cepatnya itu ini boleh. Cara cepatnya gini. Cara cepatnya itu sama dengan selisihnya dari 85 min 82. 85 min 82. Terus ini kan dikalikan sama banyaknya data. Dikalikan banyaknya data itu kan N. Ini kan ditambah sama 85. 85 itu kan rata-rata akhir ya. Kayak gini boleh. Ini tapi pakai cara cepat. Kalau yang dari atas tadi itu kan pakai rumus yang sering digunakan di sekolah. Ini juga langsung ketemu sama. Cara cepatnya seperti itu. Jadi selisih nilai akhir dengan nilai awal atau rata-rata gabungan dengan salah satu rata-ratanya berapa dikalikan N. N itu adalah nilai rata-rata dari N bilangan. N bilangannya berapa ditambah sama 85 ya. Sama dengan ini. Gitu. Bisa dipahami nggak? Cukup? Kalau cukup kita ke nomor 3 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini oh ya, screenshot dulu kalau belum di screenshot. Ada 100 kelereng dalam 5 kantong. Kantong A berisi 38, kantong B dan C berisi 48. Kantong ini ya, kantong C dan D berisi 54, kantong D dan E berisi 26 kelereng. Jumlah kelereng pada kantong C-nya berapa? Oke, itu bisa dipahami? Jadi kan kita punya bentuknya apa teman-teman yang ini? Kita punya A plus B ya. Oh, pakai besar aja. A plus B itu kan sama dengan 38. Terus kita punya B plus C-nya itu sama dengan 8. Terus kita punya C plus D-nya itu sama dengan 4. Terus D plus E-nya itu sama dengan 26. Gini kan? Terus kita jumlahkan. Ini kan ada 100 kelereng kan ya? Jelas? Berarti kan A plus bla bla bla. Kayak ini kan jumlahkan ya. Kalau teman-teman jumlahkan kan A plus. Ini B-nya kan ada 2. 2B. C-nya ada 2 berarti 2C. D-nya ada 2 berarti 2D. Ini kan? Plus E. Itu sama dengan berapa? Ini dijumlahkan. 38, 48, 54, 26. Itu 166. Paham? Nah, kita punya ada 100 kelereng dalam 5 kantong. Berarti kan kita punya bentuknya itu apa? A plus B plus C plus D plus E itu sama dengan 100 dari soal.
Maka kita bisa membuatnya menjadi yang ini ya. Ini kan 100. Ini kan ada A, B, C, D, E gitu kan. Nah, maka diperoleh. Ini kan kalau teman-teman kurangkan bisa kan yang ini. Yang ini saya kurangkan boleh kan? Ini teman-teman kurangkan. Berarti jadinya A min A 0, 2B min B itu tinggal B. Ditambah 2C min C itu C. Tambah 2D min D itu D. Gitu kan? Sama dengan 166 dikurangi 100 itu 6. Gitu. Jelas? Kan B, C, D-nya itu kan 66 ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, terus tadi kan BC itu kan sama dengan 48 kan? Diketahui B plus C tadi kan sama dengan 48 kan? Sehingga kita peroleh apa? B plus C-nya itu kan diganti 48 kan? 48 plus D gitu kan? Kan sama dengan 66. Jadi D itu sama dengan 66 min 48 kan? Itu kan? Sama dengan berapa? 22. Itu kan ya? Bener kan? B plus C itu kan 48. 48, 66 min 48. Oh iya, kok, kok 22 lagi? 18, sorry. D-nya itu kan 18. Terus tadi kita punya D plus E kan? Kita punya di sini D plus E-nya itu kan sama dengan 26. Terus D-nya itu kan 18. Berarti kan 18 plus E itu kan sama dengan 26 ya. Berarti kita punya E-nya itu kan sama dengan 26 min 18. Berarti kan 8. Jelas ya? Nah, ini kan udah ketemu E-nya 8, D-nya udah ketemu. Terus D udah ketemu. E udah ketemu. Terus tadi kita punya A plus B-nya itu sama dengan 38 gitu kan. Ini kan. Nah, berarti kan A plus B plus C plus D plus E. Tadi kan kita punya 100 ya. Sehingga A-nya itu kan ketemu ya. A plus B itu kan 38. Ditambah C. Ditambah D-nya ketemu 18. Ditambah E-nya ketemu 8. Itu sama dengan 100. Jadi kita punya C. C sama dengan 100 dikurangi jumlahan dari samping ya. Berapa? Ini berarti 100. Ini kan 26. 26 ditambah. Ini kan 24 ya. 24. 34, 64. 36. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami tidak? Ini tidak ada di opsi. Memang keliru soalnya. Jumlah kelereng pada kantong C. Gak ada ini. Gak ada jawabannya. Harusnya 36. Kira-kira bisa dipahami untuk nomor 3? Miss, Eliminasi substitusi ya. Oke. Habis nyari. Gak ada. Kalau eliminasi substitusi ya semuanya harus dicari ya. Misalkan ini ketemu D. Ya kalau ketemu D kan E-nya harus dicari. Terus misalkan ketemu B plus C 48. Di sini kan nggak ada B plus C 48. Jadi ya semuanya harus diawali gitu loh. Ya bisa langsung kan karena dia eliminasi substitusi. Jelas ya? Miss mau tanya dong. Iya ya gimana silahkan. 48 ditambah di sama dengan 66 itu yang bagian mananya ya, Miss? Ini. Ini kan B plus C itu kan 48. Jelas? Jelas, Miss. Nah ini kan B
plus C itu kan 48 ya. Ini kan B plus C plus D itu kan ini. Tadi kan teman-teman punya ini ya. Saya naikin dikit. Nah, teman-teman kan punya di hasil akhir tadi kan, di hasil akhir tadi kan punya B plus C plus D itu kan 66 ya. Yang dari pengurangan ini. B plus C plus D itu kan 66. Jelas? Nah, terus kita punya di sini B plus C-nya itu kan 48. Nah, berarti kan D-nya itu kan yang kita cari kan? Berarti kan si B plus C-nya itu kan kita ganti 48. 48 plus D itu kan 66. Jelas? Nah, berarti D itu tinggal gini ya, ini kayak panah gitu. Berarti D itu tinggal 66 min 48. Gitu. Jelas? Jelas, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, silakan dicatat dulu. Nggak ada jawabannya ya kebetulan. Oke, mungkin bisa dicatat sebentar atau di screenshot langsung kita ke nomor 4. Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjut ya. 166. 166 ini dari jumlahannya tadi. Dari jumlahnya tadi. Ini kan kalau teman-teman 38, 48, 54 sama 26 itu kalau dijumlahkan 166. Gitu ya. Oke, lanjut di screenshot dulu. Oke, nomor 4 ya. Kita perkecil dulu. Hmm. Saya sampaikan dulu. Ini udah di screenshot ya, jadi nggak apa-apa. Jika A, B, C sampai K merupakan bilangan yang memiliki selisih yang tetap dan nilai F-nya itu 15, maka A plus B plus C plus bla 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 plus K itu sama dengan berapa gitu kan. Yang memiliki selisih yang tetap dan nilai F-nya itu 15. Oke, selisihnya tetap ya. Jadi kalau kita misalkan itu kan ini ya kayak A, B, C, D, E, F, G. Saya urutin aja ya. G, H, I, J, K. Itu kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11. Ada 11 bilangan. Terus selisihnya itu sama. Berarti kan kalau selisihnya sama itu B min A itu sama dengan C min B. Itu terus ya. Pokoknya dua bilangan. Jadi bilangan setelah dikurangi sebelum, setelah dikurangi sebelum gitu kan. Terus nanti em, kan B min A itu kan sama dengan C min B. Terus C min B itu kan sama dengan D min C kayak gitu kan lah.
Selisihnya kan sama kan? Terus D min C itu kan sama dengan D min C itu E min D ya. Intinya kan D min A, C min B. Berarti kan C min B, D min C. D min C, E min D. Sama terus kayak gini. E min D ini sama dengan E min D sama dengan F min E. Jelas ya? Ini begitu terusnya F min E sama dengan C min F. Urutin aja. Terus C min F itu sama dengan H min G. Berarti H min G itu sama dengan I min H. Ini ya. H min G sama dengan I min H. Terus I min H sama dengan C min I. Terus C min I sama dengan K min C. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ini kan nilainya kan sama ya. Berarti kan intinya dia tuh kayak B min A itu, ini kan sama dengan. Terus ini sama dengan, ini sama dengan, sama dengan. Berarti kan B min A itu sama dengan K min J. Sedangkan nilai F-nya itu kan 15. Nilai F-nya itu 15. Ini kan F ya. 15. Berarti kira-kira nilainya berapa gitu untuk A plus B plus C plus bla 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 sampai K itu jumlahannya berapa? Memiliki selisih yang tetap dan nilai F-nya itu 15 gitu. Kira-kira bisa dipahami tidak? Jadi selisihnya itu sama gitu. Bentar saya bikin coretan dulu. Ini kan, ini nggak usah dicatat nggak apa-apa. Terus kita masuk ke rumusnya. Ini kan ada 11 ya, teman-teman ya, ada 11. Nah, kalau udah kita masukkan rumus suku tengah. Terus kita masukkan jumlah deret. Ini kan ada 11 angka kan. 11 angka berarti kan N dikalikan F. Ini kan ya. Kenapa NF? Karena kita cari dulu suku tengah. Suku tengah itu sama dengan 11 ditambah 1. Datanya kan ada 11 ya. Terus dibagi sama 2. Bagi 2 ya. Ini kan sama dengan 6. Nah, suku ke-6 nah, ini kan sama dengan F kan suku ke-6 tuh. Jelas ya? Coba dihitung A, B, C, D, E, F. Bener kan? Nah, berarti S11 itu kan sama dengan N dikali sama F. N-nya itu ada berapa? Ada 11. 11 dikali sama 15 gitu. Berarti sama dengan 165. Seperti itu. Pahami?
Yang kurang jelas kira-kira yang mana diinfokan. Itu tadi yang ini boleh dicatat, boleh enggak. Intinya saya menjabarkan kalau selisihnya bedanya itu sama untuk suku setelah suku setelahnya gitu. Jadi dia sama aja suku tengah. Silakan dicatat mungkin, Dek. 15 dari soal, Dek. Coba diperhatikan. Ini F-nya 15 dari soal ya. F-nya 15 dari soal. Iya, kan ini kan suku tengah itu rumusnya adalah banyaknya data itu ada 11 bilangan. Suku tengah itu rumusnya banyaknya data ditambah 1/2. Kalau ganjil kan, ganjil ditambah 1/2. 11 itu kan ganjil. Berarti 11 tambah 1/2. Kalau genap nggak usah dibagi 2. Nggak usah ditambah 1 kalau genap. Jadi suku tengahnya 11 tambah 1/2. Itu kan sama dengan 6 sama dengan F. Nah, jumlah deretnya itu, kan dia tanyanya jumlah ya, kan jumlahan dengan ini. Jumlah deretnya sama aja kan 11 bilangan dikali sama F. F itu kan suku ke-6 kan. Suku ke-6 itu kan F ya. Berarti 11 kali 15. Sehingga diperoleh hasilnya 165. Seperti itu. Jelas? Yang kurang paham yang mana diinfokan aja. Oke, sih dicatat dulu ya. Oh, Pak Bara. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini. Semua komponen adalah anggota KIM atau KOM, namun tidak keduanya. Semua KUM adalah KIM. Terdapat total 80 komponen KUM memiliki anggota 18 dan KOM 30 anggota. Jumlah anggota KOM dan KIM yang bukan KUM, kayak gitu ya. Ini rada dinelar gitu ya. Jadi kalau kita nggak pakai coretan nggak bisa kayak gini. Maksudnya langsung aja nggak bisa. Oke, kita bahas dulu. Tadi yang kumnya itu kan sama dengan 18, formnya itu sama dengan 30. Nah, irisannya itu kan nggak ada ya. Terus kim kom, berarti kan kim plus kom itu kan sama dengan 48 ya. Ya kan tinggal jumlah.
Yang berarti kan yang bukan Kim dan Kom. Berarti kan yang bukan Kim dan Kom. Berarti kan Kim dan Komnya itu kan 48 kan. Totalnya kan 80. Ya tinggal 80, teman-teman kurangi sama 48. Sehingga diperoleh hasilnya 32. Gitu. Gampang ya. Silahkan dicatat dulu. Oke, catat dulu. Ya, ya. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Saya mohon maaf sekali ya, Dek. Tadi itu udah rapat dadakan, terus gak bisa keluar. Intinya gak bisa keluar ruangan. Padahal saya sudah mengiyakan ada jadwal ngajar gitu, tapi gak bisa soalnya sama atasan. Oke, mohon maaf sekali ya. Diketahui bahwa sudut ABC itu 64. Di sini kan ABC-nya 64, ACB-nya itu 72, AD itu kan sama dengan AE ya. Gitu kan? Nilai ADE plus DAE. Oke, lanjut. Nah, terus intinya adalah eh, ini kan sudut BAC ya. BAC itu kan kita kurangin ya. Kan sudut dalam suatu segitiga kan sama dengan 180 derajat. Nah, teman-teman tahu ya. Nah, berarti kan sudut, ini saya bikinnya sudut gini aja ya. Sudut BAC berarti kan otomatis 180 dikurangi sama 64 dikurangi lagi sama 72. Jadi hasilnya adalah berapa? Sebenarnya adalah 44 ya. Ini jelas. Nah, kan dia kan 44 ya. Terus hmm, di sini kan AED, AED.
Oh ya, AED-nya itu kan belum diketahui ya. Belum diketahui. Berarti kan ini kan hasilnya itu hasilnya itu kan AED gini kan ya. Terus kan D, D itu kan di AB. Terus AD itu kan sama dengan AE ya. AD itu kan sama dengan AE. Berarti kan AD ini kan segitiga ADE itu kan segitiganya sama kaki ya. Segitiga ADE itu kan sama kaki. Karena AD sama dengan AE. Terus ADE itu kan sama dengan DEA sama aja ya. Karena dia kan segitiganya sama kaki. Berarti yang saya titik ini kan nilai sudutnya ini sama nih. Kan sama ya. Nah, ini berarti kan DAE itu puncak segitiga ADE kan. Ini kan jelas puncaknya ya. Ini puncaknya. Terus ini kan DE itu kan nggak sejajar dengan BC. Tapi AD ini sama dengan AE. Nah, berarti kan ADE itu kan sama dengan DEA ya. Berarti kita punya sudut ADE itu kan sama dengan sudut DEA kan. Jelas ya. Nah, dari situ kita jumlahkan. Nah, jumlahkan. Kenapa? Karena kita mau mencari segitiga yang besar. Kalau kita jumlahkan berarti kan dua. Ini kan misalkan sama dengan X gitu kan. Berarti jumlahkan berarti kan X ditambah X. Berarti kita punya 2X ya. Nah, sehingga 180 gitu kan. Kurangi sama AED. Ini kan. 180 AED kan. Oke, sebentar. Kan kita punya 180 dikurangi AED ya. 100, tapi ADE ADE ditambah DEA itu kan sama dengan sudut ADE ditambah sudut DEA sama aja ya. DEA itu sama dengan 180 min si AED tadi gitu. Jelas? Ini berarti kan sama dengan ini sama dengan berapa? Ini kan AED di segitiga CED gini ya, ini kan. Ini tadi kan nilainya X ya. Ini kan misalkan X, berarti kan ini 180 min X kan. Ya kan, 180 min X kan segitiga luarnya itu. Nah, berarti si ADE ditambah DAE ya, ini ADE ditambah DAE kebalik. DAE itu sama aja 72, ini kan 72 kan. 72 ditambah sama ini kan tadi 44 ya. Kalau 44 ditambah sama ini katakanlah ini kan 44 dikurangi 64 dikurangi 44 itu kan 20 ya. Berarti kan 20 ditambah sudut lagi 20 karena ini kan segitiganya sama sama kaki berarti ini kan sama ya. Berarti jadinya 112 gitu. Bisa dipahami nggak? Kalau sudut emang perlu ini effort. Oke, ada pertanyaan tidak? Iya, saya kirim. Ya, dicatat dulu ya.
Atau di screenshot? Nggak apa-apa, saya kirim. Oke, sudah? Ya, yang belum paham mungkin bisa di-review kembali ya. Kalau sudut memang ini harus ada effort buat nge-review lagi. Apalagi segitiganya itu nggak jajar dan sebagainya. Ini ya, dapatnya 20 itu dari nih. Dapatnya 20 itu. Ini kan AED kan. AED itu sama aja AED itu kan. Itu kan sama dengan gini aja. Kalau teman-teman bingung ini aja. Nih, ini salah satu aja wes. Nah, ini dihapus yang ini aja. 72 kayak gini biar nggak bingung. Yes. Nih, paham nggak? Nanti bisa di itu ya, di review kembali ya. Ini teman-teman kira-kira dari mana aja asalnya karena kelasnya lumayan padat. Iya, ini kan segitiganya sama kaki kan. Berarti kalau kita misalkan ini X, berarti kalau salah satunya ketemu dari 64 dikurangi 44 itu kan 20 ya. Ini 64, ini tadi kan ketemu 44 kan yang BAC. Berarti kan 64 dikurangi 44 kan 20. Nah, berarti kalau ini 20, berarti kan sisanya itu kan bisa dipenuhi kan yang dari ADE. Berarti kan ADE ditambah DAE gitu kan. DAE itu kan puncaknya kan. Jelas? Sama aja kayak gini nggak sih? ADE itu, ya, atau saya tulis saja gini. ADE itu kan kalau dalam sudut, ini kan, ADE, jelas ya, ADE itu kan sama dengan 180 min X. Ini kan misalkan X ya, yang saya titik ini. Terus DAE, terus sudut DAE, itu kan sama dengan sudut 180 min 2 kali sudut ADE kan. Kenapa di 2 kali sudut ADE? Karena kan ini dia kan puncak kan. Suatu segitiga itu kan rumusnya 180 min ini. Nah, sedangkan ADE dengan AED itu kan sama kan. Dia sama kaki kan. Jelas? Gini kan. Berarti kan kita punya sudut DAE itu sama dengan apa? 180 min 2X gitu. Jelas ya? Kalau AD ini jelas ya? Ini ADE itu misalkan aja X gitu guys, biar nggak bingung. Ini ADE-nya itu X, ini kan berarti X. Ini kan 180 min 2X gitu ya. Jelas? Sedangkan di sini ABC itu kan 72. Ini saya pakai cara lain ya, biar teman-teman paham. Tadi kan ada yang masih belum paham. Nah, di sini kan ACB itu kan 72. Terus sudut ABC itu kan 64. Nah, sudut BAC itu kan sama aja kan? Sudut BAC itu kan sama aja. Itu kan sama aja 180 dikurangi 64 dikurangi sama 72 ini kan. Kan sama dengan 44 teman-teman. Paham? Ini kan sama dengan 44. Paham ya? Nah, DAE dengan BAC itu kan sama kan? Sudut DAE itu kan sama dengan sudut BAC karena dia sama-sama puncak. Jelas? Nah, sudut DAE itu sama dengan berapa tadi? 180 min 2X gitu kan. Sama dengan sudut BAC itu ketemu 44. Asalnya dari sini nih. Berarti 180 min 44 itu sama dengan 2X. Pindah ruas ya. Jelas? Berarti kan 100 berapa di sini? 100 ya 6 kan? Itu kan sama dengan 2X. Berarti kita punya X itu sama dengan 136 dibagi sama 2. Sama dengan 68. Oke. Jelas? Gak bingung ya? Ya, jelas kan? Maka ADE, sudut ADE
ditambah sudut DAE itu kan sama dengan apa? ADE tadi kan X kan, ditambah DAE tadi apa? 180 min 2X kan? Jelas? Berarti kan sama dengan 180 min X kan dia? Diperoleh 180 min 60 deh 68. Berarti hasilnya adalah 112 gitu. Lebih jelas nggak? Kalau ada yang kurang paham diinfokan, ini saya ganti aja. Nah, silakan. Ini saya jamnya molor sedikit ya apa-apa ya, karena tadi ada telat beberapa menit tadi, lebih dari beberapa menit ya. Jadi nggak masalah ya. Sampai 17.20 nggak apa-apa. Ya, sebentar, saya kayak izin ke toilet bentar, nggak apa-apa. Ini nanti saya kirim filenya aja ya. Bentar. Saya izin ke toilet sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, mungkin terakhir nomor 7 ya. Sebentar, kita kerjakan sama-sama dulu. Pada sebuah kantung terdapat satu buah kelereng kuning, 4 buah kelereng biru, 7 buah kelereng hitam. Banyak kelereng minimal yang perlu diambil agar kita pasti mendapatkan setidaknya 4 kelereng berwarna sama. Kalau 4 kelereng berwarna sama, berarti kan 4 kelereng berwarna sama ya. Berarti kan kita cari poin terkecilnya ya. 1 buah kuning, 4 buah biru, 7 buah hitam. Banyak kelereng minimal yang perlu diambil agar kita pasti mendapatkan setidaknya 4 kelereng berwarna sama. Berarti kan ini kan maksimal ambil 3 biru kan. Nanti kalau 3 biru itu kan sisa 1 biru, berarti gitu kan. Terus 3 hitam, ambil 3 hitam gitu kan. Terus ambil 1 kuning gitu. Jelas? Hasilnya itu sama dengan 3 tambah 3 tambah 1. Berarti kan sama dengan 7 tuh. Berarti kan kelereng tanpa ada yang berjumlah 4 kan? Kan 7.
Berarti kan ini kan pengambilan ketujuh gitu kan, maka pengambilan, nah ini kan banyaknya kelereng minimal yang perlu diambil kan, maka kelereng minimal yang diambil itu sama dengan dari 7 ditambah 1 itu, berarti kan kelereng ke 8. Karena kan lebih dari 4. Yang ini ya, yang dapat lebih dari 4 warna sama. Berarti 8. Bisa dipahami enggak? Banyak kelereng minimal yang perlu diambil agar kita mendapatkan setidaknya 4 kelereng berwarna sama. 4 kelereng berwarna sama itu maksudnya keempat-empatnya biru, terus keempat-empatnya hitam, atau 2 biru 2 hitam, terus 3 biru 3 hitam. Misalnya seperti itu loh, Dek. Setidaknya 4 kelereng berwarna sama. Seperti itu. Bisa dipahami tidak? Ini sambil saya share dulu ya untuk filenya. Iya, iya betul. Oke, filenya sudah saya share. Nah, itu. Lanjut ya. Satu lagi kayaknya masih cukup. Tadi waktunya terpotong lumayan banyak. Sebentar, kita kasih coretan dulu. Seorang peneliti sedang melakukan percobaan terhadap 100 ekor tikus-tikus diletakkan di dalam satu kotak tanpa diberikan makanan. Karena tikus sangat lapar, mereka mulai memakan sesamanya. Seorang tikus akan memakan seekor tikus seekor tikus akan memakan seekor tikus setiap minggu untuk bertahan hidup. Bila seekor tikus tidak bisa makan seekor tikus yang lain, maka tikus tersebut akan mati. Tikus yang masih hidup setelah 5 minggu berlalu sejak peneliti tersebut melakukan tikus-tikus tersebut dalam kotak adalah, berarti kan 5 minggu ya. Berarti kan minggu pertama itu kan 100. Setengahnya kan. Dia kan harus makan seekor kayak gitu kan. Berarti kan setengah dari 100. Kan 100. Terus nanti jadi 50, setengahnya akan mati kan. Terus 25. Nah, 25 dibagi 2 itu bulatnya kan 12. Karena kan ada ganjil kan. Nggak mungkin kan yang ganjil itu memakan siapa. Kan nggak mungkin. Berarti kan satu mati. Berarti kan sisa 12. 12 itu kan 6. 6 itu kan 3. Berarti total tikus yang hidup sama dengan 3 gitu. Selama 5 minggu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisanya yang 3 tikus itu. Kan minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Minggu 1, minggu 2, minggu. Oh ini. Oh kebalik, sorry. Ini 0 ya, minggu 0 nggak hitung. Ini minggu 0. Ini kan awal. Nah hitungnya dari sini. Ini minggu 1, ini minggu 2, ini minggu 3, ini minggu 4. Ini dalam. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang terakhir minta tolong di screenshot saja karena sudah terkirim filenya. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Kira-kira ada pertanyaan tidak?
Tidak ada, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita cukupkan berarti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa yang 25 jadi 12 ya? Yang 25 jadi 12 karena ini kan setengahnya dimakan. Dia kan saling memakan. Nah, setengah dari 25 itu kan sama dengan 12 ya. Satu tikus mati. Nah, kenapa satu tikus mati? Karena dia nggak ada yang dimakan gitu kan. Jelas? Jadi jawabannya ini 12 bawahnya. Seperti itu. Paham ya? Lewat ini. Lewat Google Drive. Sudah tampil ke Google Drive. Lewat Zoom. Sudah tampil ya? Oke, boleh, silakan. Nah, ini. Oh, ini ya, Zoom ya. Silakan di-download. Terima kasih. Saya izin ya sambil menunggu teman-teman. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke, sebentar saya kirim ulang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sudah, saya izin ya. Terima kasih, Miss. Sama. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Semangat ya. Iya, Miss. Untuk besok gurunya beda lagi, Miss. Oh, coba dikonfirmasi ke adminnya ya. Oh, oke. Oke. Makasih banyak ya, Miss. Oke.